Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Saya ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih support dari kawan-kawan semua, sehingga channel ini sudah mendapatkan dukungan subscribe lebih dari 20.000 dari kawan-kawan semua. Bagi yang belum subscribe kawan, monggo silahkan subscribe karena subscribe masih gratis. Dan seperti periode sebelumnya kawan, saat saya mendapatkan dukungan 10.000 subscribe, saya membagikan kaos catur bermotif Mikaltal. Kali ini saya akan bagikan 5 kaos motif chess player bagi kawan-kawan yang beruntung nantinya. Untuk tahu caranya kawan, ikuti terus video ini, jangan di skip. Nanti di pertengahan video saya akan tunjukkan bagaimanakah cara untuk mendapatkan kaos chess player ini. Dan di video ini kawan, saya akan mengulas salah satu permainan dari Magician from Riga. Siapa lagi kalau bukan Mikhail Tal. Saat dia masih berusia 16 tahun kawan, mengikuti URS Championship di Moskow tahun 1952 melawan Sekzen. Di sini kawan, Mikhail Tal memegang putih mengawali permainan dengan pion D4 dibalas oleh Sekzen dengan kuda F6. Pion C4, pion E6, kuda C3, dan gajah B4, Nimzo Indian Defense. Dan Mikhail Tal bermain dengan variasi Shemish, pion A3. Dan pada posisi ini, respon balasan yang umum oleh hitam adalah gajah pukul kuda atau menarik mundur gajahnya ke petak E7. Tapi di sini, Sekzen memilih variasi gajah pukul kuda skak dipukul balik oleh pion. Niatnya untuk merusak struktur atau bangunan pion putih. Hitam pun melanjutkan rokade, Mikhail Tal melanjutkan pion F3, dan kuda lompat ke E8, membuka diagonal petak gelap bagi perwiranya untuk berkembang. Mikhail Tal tidak menghiraukan ancaman menteri di petak H4, meneruskan langkah pion E4, mengizinkan hitam untuk melakukan skak di petak H4. Tentu saja nantinya akan diblokade oleh pion G3. Tapi hitam tidak melanjutkan langkah menteri ke H4 ini kawan. Ini sesuai dengan prinsip dasar catur, jangan melakukan skak yang mudah diantisipasi lawan di awal pembukaan, karena bisa membuang-buang tempo. Jadi di sini hitam melanjutkan dengan pion B6, membuka diagonal bagi pengembangan gajahnya. Mikhail Tal melanjutkan dengan pion A4, gajah A6 mengincar pion C4, gajah putih ke D3, kuda berkembang ke C6, dan menteri putih ke E2. Memberikan sokongan bagi pion C4-nya kawan. Kuda pun lompat ke A5. Kembali hitam memberikan tekanan pada pion C4. Mungkin juga kuda ini ingin bermanuver ke petak B3. Direspon oleh Mikhail Tal menggeser betengnya ke B1. Dan hitam melanjutkan dengan pion D6. Mikhail Tal melanjutkan pengembangan kuda H3 dan mempersiapkan diri untuk rokade pendek. Hitam melangkah menteri D7. Memberikan ancaman pada pion A4. Respon Mikhail Tal memainkan pion E5. Ini untuk membuka diagonal petak terangnya untuk mengincar pion H7. Dan juga mempersiapkan menterinya untuk ke petak E4 kawan untuk memberikan ancaman skakmat. Tentu apabila hitam melanjutkan dengan langkah menteri pukul pion A4, maka menteri putih akan ke E4. Inilah ancamannya kawan, yaitu memberikan ancaman skakmat dan mengancam beteng yang ada di A8. Pastinya hitam akan menyelamatkan rajanya dan dia akan kehilangan betengnya. Jadi pada posisi ini, hitam memainkan pion F5. Ini untuk membendung atau memblokade diagonal petak terang sekaligus mengontrol petak E4. Mikhail Tal memukulnya dengan end pasen dipukul balik oleh kuda. Kuda mengontrol petak atau pionnya yang ada di H7 juga mengontrol petak E4. Jadi menteri sudah tidak berani lagi ke petak E4 ini. Mikhail Tal memilih untuk rokade pendek. Hitam menggeser beteng A ke E8. Melindungi pionnya dan di langkah berikutnya bersiap pukul pion di A4. Sini Mikhail Tal kembali menggeser beteng ke A1 melindungi pionnya. Menteri hitam ke C6 kembali memberi tekanan pada pion C4. Dan Mikhail Tal melanjutkan pengembangan gajah petak gelapnya ke G5. Hitam pukul pion C4 dengan gajah.
Mikaltal pukul kuda F6 dengan gajah dan hitam melanjutkan gajah pukul gajah. Dipukul balik oleh menteri, sekarang beteng pukul gajah. Hasil pertukaran atau jual beli tadi kawan, hitam untung 1 pion. Mikaltal melanjutkan pion F4 untuk menghadang pergerakan pion hitam yang maju ke peta E5. Hitam tetap mendorong pion E5. Pion D pukul pion E5 dipukul balik oleh pion D dan pion pukul pion. Hitam putuskan bertukar beteng skak, dipukul balik oleh beteng putih dan menteri hitam ke C5 skak. Raja ke H1, sekarang menteri pukul pion. Kembali Mikaltal masih minus 1 pion. Posisi hitam di sini lebih baik daripada putih. Hitam mempunyai struktur pion yang solid di sayap menteri, sedangkan pion putih terpisah. Tentu saja dengan struktur pion seperti ini, hitam lebih baik daripada putih. Tapi kita lihat saja kawan di langkah-langkah berikutnya bagaimana Mikaltal bisa keluar dari situasi seperti ini. Mikaltal melangkahkan menteri ke F3. Rencana skak di peta F7 nantinya akan diikuti dengan pengorbanan menteri di F8 dan disusul dengan langkah beteng skak mat. Diantisipasi oleh hitam dengan menteri ke E7 dan Mikaltal mengorbankan kudanya di G5. Langkah defleksi kawan, apabila menteri hitam pukul kuda, menteri putih akan melanjutkan skak di peta F7 yang nanti akan diikuti skak kembali di peta F8. Tentu saja pengorbanan seperti ini tidak diterima oleh hitam. Hitam memainkan pion C6 untuk mengontrol peta D5. Mikaltal menarik mundur menterinya ke F2 dan beteng hitam digeser ke F8. Inilah kawan langkah yang kurang akurat dari hitam. Niatnya untuk mengadu para perwiranya dengan putih. Tapi hitam sudah tidak mempunyai kesempatan lagi setelah Mikaltal melangkahkan menterinya ke peta A2 skak. Raja bergeser ke H8 dan kuda ke F7 skak. Raja kembali ke G8. Kuda ke E5 open skak, raja ke H8 dan beteng ke F7. Langkah beteng ke peta F7 ini terlihat bagus kawan untuk mengancam menteri. Tapi sebetulnya langkah ini kurang akurat. Tapi pada posisi seperti ini hitam terlihat panik kawan. Dia melangkahkan menterinya ke D8. Langkah ini juga langkah yang kurang akurat oleh hitam. Tapi kita coba mundur sejenak kawan. Pada posisi seperti ini tadi, posisi hitam lebih baik daripada putih. Dan jika putih ingin bermain aman, mungkin sebaiknya menginginkan berakhir remis, yaitu membuat langkah skak berulang dengan kuda ke F7 skak. Dan nanti akan terjadi 3-fold repetition move dan permainan akan berakhir remis jika putih ingin bermain aman. Tapi Mikaltal tidak ingin berakhir remis kawan, melangkahkan betengnya ke F7. Jika pada posisi ini hitam tidak panik kawan, bisa melangkahkan betengnya ke D8, mengorbankan menterinya untuk dipukul beteng putih. Ini untuk memberikan ancaman skak mat di peta D1 dan juga menteri mengancam kuda. Ini akan memaksa kuda mundur ke peta F3 untuk menutup skak apabila beteng ke D1 nantinya. Tapi sayangnya kawan, pada posisi seperti ini hitam terlihat panik, tidak menggeser betengnya ke D8, malah menggeser menterinya ke D8. Dan apabila di posisi seperti ini hitam nekat untuk melakukan pertukaran beteng, maka ancaman skak mat pun sudah tidak bisa dihindari lagi oleh hitam. Hitam pada posisi seperti ini menggeser menterinya ke D8 dan Mikaltal melanjutkan dengan langkah pion H3. Langkah defensif kawan untuk membuka ruang bagi rajanya, agar apabila nanti ada ancaman skak mat dari menteri hitam ini, raja bisa bergeser ke peta H2. Hitam melanjutkan dengan langkah menteri ke D1 skak, raja ke H2, dan menteri hitam ke peta D6. Mengepin kuda sekaligus menjaga betengnya. Dan di langkah berikutnya, hitam bersiap pukul beteng putih ini kawan, dan nanti akan diikuti dengan langkah menteri pukul kuda dengan tempo skak. Dan bagaimanakah cara Mikaltal untuk merespon situasi seperti ini kawan? Seperti biasa, silakan pause video ini untuk beberapa detik
dan temukan langkah terbaik dari Mikhail Tal untuk merespon situasi seperti ini. Dan sebelum saya lanjut ke langkah berikutnya kawan, seperti yang saya sebut tadi, saya di sini akan membagikan 5 kaos bagi kawan-kawan yang beruntung. Caranya cukup gampang kawan, silakan tulis saran dan kritik yang membangun untuk channel ini agar channel ini kedepannya akan semakin lebih baik lagi. Dan saya akan pilih 5 komentar terbaik. Dan saya akan balas komentarnya nanti untuk saya mintai nomor yang bisa untuk dihubungi. Tapi tentu saja kawan, kesempatan ini saya berikan bagi kawan-kawan yang sudah subscribe. Tapi bagi yang belum, terlebih dahulu bisa subscribe untuk bisa mendapatkan kesempatan yang sama juga. Dan kita akan lanjut ke langkah berikutnya oleh Mikhail Tal melangkahkan menterinya ke peta E6. Inilah langkah terbaik dari Mikhail Tal. Mengorbankan menterinya, yaitu sebuah taktik defleksi kawan. Jika menteri hitam pukul menteri putih, maka beteng akan pukul beteng hitam skakmat. Di sini hitam kembali melangkahkan menterinya ke D8. Dan Mikhail Tal menggeser betengnya ke D7 mengancam menteri. Menteri bergeser ke F6 menantang pertukaran menteri, tantangan tidak diterima. Mikhail Tal melangkahkan kuda ke F7 skak. Raja ke G8, kuda ke H6 open skak, double skak, raja kembali ke H8, dan sekarang beteng ke F7. Kembali lagi kawan, taktik defleksi mengorbankan menterinya. Jika menteri hitam pukul menteri putih, beteng putih pukul beteng hitam skakmat. Dan apabila di posisi seperti ini, hitam memaksa langkah beteng pukul beteng, maka kuda pukul beteng skak, raja ke G8, dan menteri ke E8 skakmat. Di sini hitam melangkahkan menterinya kembali mundur ke D8 dan Mikhail Tal melangkahkan menteri ke E5. Kembali memberikan ancaman skakmat dengan pukul pion yang ada di G7. Tentu saja kawan, apabila di posisi ini hitam memaksakan langkah beteng pukul beteng, kuda akan pukul balik memberikan ancaman skak garbuan pada menteri hitam. Tapi pada posisi ini, hitam melangkahkan menteri ke B8. Menantang pertukaran menteri kawan, tapi tantangan ditolak. Mikhail Tal menutup diagonal peta gelap dengan beteng di C7. Dan ancaman skakmat masih ada bagi hitam. Diantisipasi dengan beteng naik ke F6. Menteri putih ke E7 masih memberikan ancaman skakmat, diantisipasi dengan beteng ke G6. Dan menteri putih ke D7 lanjut Mikhail Tal. Di posisi ini kawan, di langkah ke-42 ini hitam menyerah. Karena ancamannya cukup jelas kawan, di langkah berikutnya menteri putih akan beradu dengan menteri hitam di peta C8 dan akan terjadi skakmat di 2 langkah berikutnya. Bila pada posisi ini hitam menggeser menterinya ke peta F8, maka beteng putih ke C8. Beteng hitam ke F6, menteri putih ke D8, pion pukul kuda, dan menteri putih pukul beteng F6 skak. Raja ke G8, menteri pukul menteri skakmat. Oleh karena itu pada posisi seperti ini saat Mikhail Tal menggeser menterinya ke peta D7, Sekzen pun menyerah di langkah ke-42. Itulah kawan-kawan permainan dari Mikhail Tal yang sangat ulet, yang cukup sabar untuk menghadapi tekanan-tekanan dari hitam tadi, yang akhirnya membuat hitam sempat panik dan membuat langkah yang tidak akurat yang akhirnya dimanfaatkan oleh Mikhail Tal. Sekali lagi kawan, untuk mendapatkan kesempatan mendapatkan kaos chess player, silakan berikan saran dan kritik terbaik di kolom komentar. Semoga permainan dari Mikhail Tal tadi bisa menghibur kawan-kawan semua dan memberikan inspirasi. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.